Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video mata kuliah kita ya tentang pengantar strategi manajemen. Nah, dari pengertian, kalau kita review lagi, semuanya sudah kita bahas di video-video kita sebelumnya ya. Dikatakan sebuah ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, evaluasi ya untuk keputusan-keputusan yang berfungsi memungkinkan sebuah organisasi itu untuk mencapai sebuah tujuan tentunya. Kemudian implementasi dan pengawasan strategi. Nah, di materi kali ini sebenarnya sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya, di pertemuan atau di video ke-6 kalau nggak salah ya, tentang implementasi dan pengawasan ya, implementasi strategis yang bisa kita katakan rangkaian dari sebuah aktivitas ya dengan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dari sebuah perencanaan strategi. Artinya apa ya? Artinya kita bisa merumuskannya itu pada sebuah strategi dan juga kebijakan itu nanti akan kita laksanakan ya atau kita terapkan dalam berbagai program kerja tentunya ya sesuai dengan anggarannya dan juga sesuai dengan prosedur-prosedur yang sudah kita planningkan atau yang sudah kita rencanakan. Kemudian siapa yang mengimplementasikan ya? Tentunya siapa yang akan mengimplementasikan dari strategi ini ya sesuai dengan yang dirumuskan tentunya ya sesuai dengan siapa saja yang terhubung dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah instansi tentunya ya. Jadi yang berhak untuk mengimplementasikan adalah orang-orang yang berhubungan dalam sebuah organisasi itu sendiri ya yang terkait dengan strukturnya. Oke, kemudian peran dari sebuah teknologi dalam penerapan evaluasi strategi. Nah, di sini untuk pemanfaatan teknologi, ya, pemanfaatan teknologi itu bukan hal yang baru dalam pengukuran kinerja dari sebuah perusahaan, ya. Jadi, apalagi dalam perusahaan itu banyak menggunakan yang namanya aplikasi teknologi, ya, yang berhubungan dengan analisa kinerja, ya, sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja dari karyawan-karyawan yang ada ya. Karena sistem analis ini yang digunakan bisa memungkinkan perusahaan itu untuk melakukan ya sebuah terobosan baru ataupun sebuah pengembangan dalam sebuah perusahaannya. Ya. Kemudian tahapan-tahapannya apa saja? Nah, tahapan-tahapannya di sini ada beberapa poin. Kemudian untuk penjelasannya bisa lihat dimodulkan. Oke, yang pertama adalah tahap penetapan standar. Ya, yang kedua itu adalah tahap penentuan dari pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kemudian ketiga adalah tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan juga analisa. Kemudian ada yang keempat itu adalah tahap pengambilan tindakan dari sebuah evaluasi itu sendiri ya atau tindakan dari koreksinya. Nah, jenis pengawasannya ada pengawasan internal dan juga eksternal ya. Pengawasan yang namanya pengawasan internal itu ya tentunya pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang terhubung atau yang berada di dalam sebuah lingkungan unit organisasi ataupun perusahaan yang bersangkutan. Ya, sedangkan eksternalnya sama halnya, bedanya dia pengawasannya itu dilakukan di luar tapi masih berhubungan dengan lingkup dari organisasinya itu sendiri ya. Nah, untuk kedua, pengawasan preventif dan reprehensif ini juga hampir sama dengan pengawasan dari internal dan eksternalnya juga ya. Dia dikatakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam sebuah lingkungan organisasi yang bersangkutan ya. Kemudian adanya pengawasan aktif dan pasif ya. Nah, di sini pengawasan aktif ya atau pengawasan dekat dikatakan di sini yang dilakukan itu sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakannya itu di tempat kegiatan yang bersangkutan ya. Jadi yang aktif itu yang ada di tempat artinya ya. Hal ini juga berbeda dengan pengawasan pasif yang kita pemantauannya itu melakukan pengawasan itu melalui penelitian dan juga biasanya diujikan terhadap seperti surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ya. Kemudian tipe-tipe dari pengawasan.
Nah, tipe yang pertama ya, tipe yang pertama pengawasan pendahuluan. Dari poin pertama ya, pengawasan pendahuluan, dikatakan juga bahwa pengawasan yang terjadi sebelum kerjanya itu dilakukan. Nah, jadi pengawasan pendahuluan ini bisa dikatakan untuk menghilangkan penyimpangan penting pada sebuah kerja yang diinginkan atau bisa juga untuk dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Nah, jadi pengawasan berhubungan dengan, ada hubungannya dengan tadi ya, jadi masih ada berhubungan dengan pengawasan aktif bisa dikatakan ya, karena dia adalah pengawasan tahap awal ya, pendahuluan, dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan tadi ya, seperti yang dikatakan di slide kita sebelumnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengawasan pada saat kerja berlangsung ya, atau pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan, maka memonitor pekerjaan yang berlangsung itu guna memastikan bahwa sasarannya itu telah tercapai. Yang ketiga adalah adanya pengawasan feedback. Nah, jadi di sini di poin ketiga dalam pengawasan feedback ini itu adalah pengawasan yang bisa mengukur hasil suatu kegiatan itu yang sudah dilaksanakan tentunya ya, guna mengukur penyimpangan yang memungkinkan akan terjadi dan atau sesuai dengan standar atau tidak ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi saya rasa untuk materi kita kali ini saya rasa cukup dulu ya, akan kita lanjutkan di kelas Zoom kita dan akan kita lanjutkan di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.000.